ekosistem yang terjadi akibat adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, di mana di dalamnya terdapat proses rantai makanan, daur materi, aliran energi, dan produktivitas yang berjalan terus-menerus. Nah, tadi kan pengertian ekosistem udah dijelasin sama Rosa. Sekarang aku bingung, apa itu faktor penyebab kerusakan ekosistem? Jadi, faktor penyebab kerusakan ekosistem yang pertama itu penebangan liar. Penebangan hutan secara liar yang dilakukan manusia untuk perluasan lahan, pemukiman, industri, dan komersil telah menyebabkan berkurangnya jumlah pohon di bumi. Padahal, pohon sangat berperan dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang kedua yaitu pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Ulah manusia yang serakah dalam mengeksploitasi alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya telah merusak ekosistem di banyak tempat. Misalnya penebangan pasir besar-besaran sehingga terjadi abrasi pantai dan longsor. Yang ketiga yaitu pembuangan limbah ke laut. Banyak pabrik dengan sengaja membuang limbahnya ke laut karena dianggap lebih murah dan praktis. Padahal itu dapat merusak terumbu karang dan biota laut karena mengandung bahan kimia berbahaya dan sampah yang mencemari lingkungan laut loh. Yang keempat yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat tumpahan limbah industri yang berbahaya dan sampah rumah tangga. Hal ini menyebabkan pengotoran tanah sehingga daya dukung lahan pun ikut menurun. Selain itu, tanaman pertanian menjadi sulit untuk tumbuh. Yang kelima, ada gas buang kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor mengandung karbon monoksida dan nitrogen oksida yang menyebabkan polusi udara. Gas buang ini berkontribusi tinggi pada pemanasan global yang berdampak pada cuaca ekstrim dan perubahan iklim bumi. Dan yang keenam itu ada penggunaan bahan perusak ozon. Bahan-bahan seperti CFC dan HCFC yang digunakan dalam AC, lemari es, dan kaleng semprot ternyata dapat merusak lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon menyebabkan sinar UV semakin tinggi mencapai bumi dan berbahaya bagi makhluk hidup. Yang terakhir yaitu ada pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan. Video sebelumnya sudah dijelaskan sama Reva dan Kayla, yaitu faktor penyebab kerusakan ekosistem karena ulah manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab kerusakan ekosistem karena alam yang dimana tidak bisa dicegah oleh manusia. Tetapi dengan berkembangnya zaman, sekarang ini teknologi sudah sangat canggih untuk mencegah bencana alam. Salah satunya adalah seismometer. Seismometer merupakan alat pendeteksi gempa bumi. Dengan adanya alat tersebut, setidaknya dapat mengurangi korban. Jadi faktor penyebab kerusakan ekosistem karena alam yaitu bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan masih banyak lagi. Kerusakan ekosistem yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan itu sendiri dan keberlangsungan hidup makhluk di bumi. Berikut dampak dari kerusakan ekosistem. Itulah contoh kerusakan ekosistem akibat ulah tangan manusia. Apabila dibiarkan, kerusakan ekosistem ini akan semakin parah dan bisa membahayakan keberlangsungan kehidupan di bumi. Nah, itu dia penjelasannya. Tapi kalau cara mencegahnya itu gimana ya? Nah, jadi cara mencegah kerusakan ekosistem itu dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, reboisasi, dan tidak membuang limbah pabrik.